ini sangat dikhawatirkan kalau, berita ini benar ya. Jangan sampai ya, kita memiliki pelatih yang memang, terafiliasi sama mafia judi. Ya, yang keempat adalah gaya hidup kontroversial ya. Patrick Kluivert ini dikenal memiliki gaya hidup yang kerap mengundang kontroversi ya, karena Patrick Kluivert ini tidak disiplin, sering terlambat, latihan dan sering mabuk ya, pada saat masih bermain di Barcelona. Dan ini berbanding terbalik dengan pelatih Sintayong yang, mengutamakan kedisiplinan kepada pemainnya dan gaya hidup sehat. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas lagi tentang Patrick Kluivert ya, yang santer dikabarkan akan menjadi suksesor dari Sintayong. Ya, setelah Sintayong dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert digadang-gadang akan menggantikan posisi Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Ya, menarik untuk, diulik ya, masa-masa atau jejak rekam dari Patrick Kluivert. Nah, sekarang kita akan mengulik tentang jejak kelam ya, jejak kelam Patrick Kluivert. Ya, kita coba telusuri apa saja ya, jejak kelam dari Patrick Kluivert atau catatan negatif dari Patrick Kluivert ini. Karena mau bagaimanapun juga Patrick Kluivert ini nanti akan menahkodai timnas Indonesia yang merupakan, eee, tim nasional negara terbesar di Asia Tenggara. Ya, mari kita, telisik tentang Patrick Kluivert. Pertama kita lihat dari suara.com ya. Dari suara.com dengan judul 4 kontroversi Patrick Kluivert calon pelatih timnas Indonesia pernah terlibat skandal judi ya. Nah, dari sini kita lihat ada dugaan keterlibatan dalam pelecehan seksual ya. Kalau pelecehan seksual ini terjadi pada masa Patrick Kluivert masih menjadi pemain ya. Pada tahun 1997 Patrick Kluivert terseret kasus dugaan pelecehan seksual seorang wanita berusia 20 tahun. Melaporkan kepada polisi Belanda ya bahwa ia telah dilecehkan oleh 4 pria dan salah satunya adalah penyerang terkenal ya, pemain sepak bola terkenal saat itu yaitu Patrick Kluivert. Namun, eee, tidak ada dakwaan resmi yang dijatuhkan kepada Kluivert dan kasusnya diberhentikan. Yang kedua adalah kecelakaan maut yang melibatkan Patrick Kluivert ya. Kluivert dilaporkan mengendarai BMW, milik temannya dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil lain. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sosial ya. Yang ketiga adalah skandal judi. Ya, skandal judi ini, terjadi saat, Patrick menjabat sebagai direktur sepak bola di Paris Saint-Germain pada tahun 2017. Patrick Kluivert dikabarkan terlilit utang judi sebesar 1 juta euro kepada sebuah geng kriminal. Ya, media Belanda The Volkskrant melaporkan bahwa Kluivert mendapatkan ancaman karena tidak membayar utang yang diduga berasal dari aktivitas judi saat, menjadi pelatih tim muda FC Twente ya. Nah, menarik ya ini kalau misalkan Patrick Kluivert benar-benar berjudi ya, karena ya di Asia apalagi sekarang di Asia Tenggara ya, banyak sekali mafia-mafia judi yang, mengendalikan sepak bola. Ya jangan sampai nanti Patrick Kluivert apabila menjadi, pelatih timnas Indonesia menjadi, agen, malah menjadi agen atau terafiliasi dengan, eee, mafia judi ya, karena ini uangnya nggak main-main. Kalau misalkan hanya mencari uang, pasti lebih banyak di, mafia judi ini daripada menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi ini sangat dikhawatirkan kalau, berita ini benar ya. Jangan sampai ya, kita memiliki pelatih yang memang, terafiliasi sama mafia judi. Ya, yang keempat adalah gaya hidup kontroversial ya. Patrick Kluivert ini dikenal memiliki gaya hidup yang kerap mengundang kontroversi ya, karena Patrick Kluivert ini tidak disiplin, sering terlambat, latihan dan sering mabuk ya, pada saat masih bermain di Barcelona. Dan ini berbanding terbalik dengan pelatih Sintayong yang, mengutamakan kedisiplinan kepada pemainnya dan gaya hidup sehat, ya. Ini sangat berbanding terbalik. Jadi,
Ya mudah-mudahan ya Patrick Kluivert ini bisa membawa, hal yang positif, jangan sampai hal negatifnya dia saat menjadi pemain terbawa ke timnas Indonesia. Memang skill-nya bagus, ya karena memang skill dari, dia punya bawahan dari lahir ya, punya memang seperti Lionel Messi, seperti Ronaldinho, memang punya bakat dari lahir. Patrick Kluivert ini punya bakat dari lahir, insting mencetak golnya sangat bagus. Tetapi kebanyakan pemain-pemain seperti itu, ya mohon maaf ya, kalau dari Amerika Latin ya, dari Afrika gitu, dan ini Patrick Kluivert sebenarnya dari Eropa, tetapi tidak mencerminkan budaya Eropa, yang, budaya Eropa kebanyakan adalah pemain-pemainnya sangat-sangat disiplin. Nah, Patrick Kluivert ini kebalikannya, dia mengikuti gaya pemain-pemain di Amerika Latin, suka mabok, suka berjudi, terlambat latihan, ya walaupun dibekali dengan bakat yang luar biasa, tetapi tidak akan lama. Tidak akan lama masa kejayaannya. Berbeda ya dengan, pemain-pemain yang bisa mengatur gaya hidupnya ya, seperti Lionel Messi, walaupun dari Amerika Latin, tetapi Lionel Messi karena ada saingan seperti Cristiano Ronaldo, dia bisa menjaga diri. Apalagi Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo luar biasa, dia menjaga dirinya sangat baik. Nah, jangan sampai nanti pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah disiplin menjadi terbawa, oleh gaya seperti masa Patrick Kluivert masih muda ya. Nah, ini dari suara.com. Kalau misalkan kita lihat dari, FIFA News ya, ada tambahan kalau di FIFA News itu Patrick Kluivert diisukan punya utang judi 16 miliar sama dengan di suara.com ya tadi, dan terlibat skandal pengaturan skor yang ini. Ini pengaturan skor ini sangat berbahaya ya. Nih, dalam unggahan yang sama tertulis Kluivert terlibat pengaturan skor saat pertandingan persahabatan Bahrain dan Curaçao. Saat itu Bahrain menang telak 4-0. Nah, ini pengaturan skor ini melibatkan mafia-mafia judi ya, di Asia itu banyak sekali mafia-mafia seperti itu. Di Asia Tenggara juga gudangnya ya, kita tahu ya kayak misalkan di Myanmar ya, di Kamboja, itu gudangnya judi. Di Malaysia juga ada suatu pulau yang dijadikan sebagai, sarana perjudian ya, di Singapura banyak sekali. Jadi ini sangat mengkhawatirkan kalau misalkan benar-benar ini, berita yang, eee, valid ya, misalkan ini benar-benar seperti itu Patrick Kluivert dan menjadi pelatih timnas Indonesia sangat berbahaya, dan saya sangat menyayangkan ya. Nah, tapi, pembelaan dari PSSI ya, di Tribun disebutkan ya, Arya Sinulinga menyebutkan ya, yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau pengaturan skor ya, apapun yang hubungannya dengan itu pasti orangnya di-blacklist di Eropa kalau terlibat, kata Arya ya di GBK. Jadi ini tidak di-blacklist di Eropa, nama-nama yang kami ambil itu ada 3 nama, tidak di-blacklist di Eropa, clear. Kalau di-blacklist di Eropa tidak mungkin kami panggil, terangnya ya. Jadi, yang jelas kata Arya Sinulinga ya, Patrick Kluivert ini enggak, di-blacklist di Eropa. Jadi, kemungkinan besar isu-isu tentang pengaturan skor itu tidak benar, ya. Apapun itu berita tentang Patrick Kluivert, eee, memang ya kalau secara track record, eee, saya pribadi masih meragukan seorang Patrick Kluivert, tetapi saya malah justru tidak meragukan kualitas dari 2 asisten pelatih yang dikabarkan akan mendampingi Patrick Kluivert ya. Itu benar-benar bagus menurut saya ya. Ya, 2 asisten dari pelatih, eee, Patrick Kluivert ini adalah Alex Pastoor ya, mantan pelatih Almere City yang membawa Almere City, promosi dari Eredivisie ke Eredivisie ya, dan, Denny Lanzat, eks pemain AS Alkmaar dan Feyenoord yang akan menjadi bagian dari tim teknis skuad Garuda. Ya, ini yang di belakang dari Patrick Kluivert ini yang malah
kita punya harapan tinggi kepada mereka berdua ya, terutama Alex Pastur ya. Alex Pastur ini bukan tim kaleng-kaleng, bukan pelatih kaleng-kaleng ya. Saya meragukan kemampuan PT Kluivert ya, tetapi tidak meragukan kemampuan dari Alex Pastur. Jadi memang Pak Erick Thohir ini sudah jauh sebelumnya mempersiapkan siapa pelatihnya, siapa asisten pelatihnya ya. Memang beliau ini, visinya sangat jauh. Saya harus acungi jempol ya kepada Pak Erick Thohir, berani mengambil keputusan memecat Sintayong dan mengambil pelatih dari Belanda beserta asisten pelatih dan tim, teknisnya di belakangnya, asisten pelatihnya. Jadi emang Pak Erick ini luar biasa visinya ya, ya harapannya nanti tetap ya timnas Indonesia maupun siapapun pelatihnya tetap akan menjadi, timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia. Karena saya yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa.